الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, guna kita melaksanakan perintahnya, guna kita merealisasikan al-ubudiyah lillah, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan sholat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita akan mempelajari agamanya, mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti setelah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami apa yang kita baca nanti, maka mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Di malam ini, ya, setelah kita libur cukup panjang niki apa? Pilu libur teh niki. Ya, mungkin kita bisa lanjut lagi, alhamdulillah. Ya, seperti biasa kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab ini dia berbicara tentang at-targhib wa tarhib, yaitu motivasi-motivasi. Isinya adalah motivasi kepada kita dan hiburan juga kepada orang-orang yang beriman. Maka dinamakan dia riyadh. Riyadh artinya taman, ya, dimana orang-orang kalau ingin bahagia dia akan ke taman, ya. Lagu taman si, ya, yang anulah, yang setil kah? Taman kita di sini bagaimana setil dia? Still ya daruan insyaallah. Ya, kalau orang saleh kesini dia, ke kitab ini. Dia kalau ingin bahagia, ingin senang, dia akan buka kitab ini.
Makanya dinamakan Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Karena dengan membacanya, mempelajarinya, merenungi isinya, maka dia akan bahagia, dia akan senang, dia akan semangat lagi dalam kesolehannya. Ya, makanya dinamakan Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Dan kitab niki ya insya Allah merupakan kitab yang berkah, di mana kitab niki subhanallah menyebar di seluruh dunia. Tidak ada hampir tidak ada masjid melainkan kitab ini dibaca. Ya, ini menunjukkan insya Allah keberkahan dari ilmu dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan memang itulah dia keberkahan para jamaah. Ya, beliau usianya masih 40-an tahun, 40 tahun. Tapi ilmu yang beliau sampaikan selama usia itu luar biasa. Tidaklah beliau menulis sebuah ilmu, melainkan menyebar luar biasa. Kitab Al-Arba'in, berapa banyak ulama menulis hadis Arba'in. Jutaan mungkin ulama menulis tentang Arba'in hadis, 40 hadis, 40 hadis, 40 hadis. Jutaan ulama menulis 40 hadis. Tapi sekarang kalau orang bilang hadis Arba'in, langsung sudah ingatannya kepada siapa? Kitabnya Arba'in Al-Imam An-Nawawi. Padahal jutaan orang nulis Arba'in itu 40 hadis. Dalam segala hal, dalam akidah, dalam fikih, dalam macam-macam orang tulis 40 hadis, 40 hadis. Tapi subhanallah, Allah memberkahi keilmuan beliau. Ya, sehingga hadis-hadis yang beliau tulis luar biasa, orang mengambil faedah, dan ini tentu akan menjadi panen pahala, ladang pahala bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini dia keberkahan itu para jemaah. Sedikit tapi diberkahi maka akan menjadi lautan kebaikan. Ya, makanya dalam menuntut ilmu, dalam mengajar, dalam apa saja, harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang tahu caranya bagaimana menjadikan sesuatu itu akhirnya banyak kebaikannya. Ya, entah dalam belajar, entah dalam mengajar, entah dalam berdakwah, apa saja. Harapkan kebaikannya, harapkan keberkahannya. Tentunya diantara caranya yaitu jangan sampai keluar dari tata cara atau manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita kadang-kadang tergesa-gesa, nggak sabar ingin melihat rupanya banyak gitu. Akhirnya kadang-kadang offset kita, ya, melampaui batas-batas yang telah dibuatkan kita oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena keberkahan dia yang harus kita cari. Apalagi usia kita pendek, hanya 60 tahun, 70 tahun, maka mari usahakan keberkahan ini. Ya, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, insyaallah niki sebagai ciri-ciri keberkahan. Beliau usianya pendek, namun kitab-kitab beliau dalam segala hal, apa saja yang beliau tulis itu menjadi apa istilahnya, primadona dalam masalah itu. Dalam targhib wa tarhib dia yang menonjol, Riyadhus Shalihin. Dalam mustalah hadis dia yang menonjol, kitabnya Imam An-Nawawi. Ya, dalam mensyarah Sahih Muslim dia juga yang menonjol, dan banyak lagi ya tulisan-tulisan beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia yang pendek, usaha yang sedikit, tapi kalau sudah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi kebaikan yang sangat banyak kelak insyaallah. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita sampai di bab yang ke-12 dari kitab ini, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan babul hathi 'alal izdiyad minal khair fi awakhiril umri. Beliau mengatakan bab anjuran
alal izdiyad, anjuran untuk memperbanyak. Memperbanyak apa ini? Minal khair, memperbanyak kebaikan. Fi awakhiril umri, di akhir-akhir usia. Anjuran memperbanyak kebaikan di akhir-akhir usia. Akhir usia, biasanya kita berakhir di usia berapa ini? Antara 60 dan 70, 60, 70. Itu rata-rata umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit yang melampaui 70, sedikit. Ada yang 70, Pak Guru berapa? 61. No, ya wah ini. Pengajian ini dan kayaknya pengajian ini. 61 ini. Ya, apalagi kalau sudah 70 mah ketempo finish. Kalau sudah 70 kelihatan sudah garis finish. Nah, di akhir-akhir umur kita dianjurkan memperbanyak al-khair. Memperbanyak apa? Kebaikan, memperbanyak pahala. Dan wallahu alam, dikatakan justru manusia itu semakin dia tua, semakin dia rakus, katanya. Maaf, ketuna ini soalnya teman toha itu ini masih terbajang soal ini. Semakin dia harius, semakin dia semangat terhadap dunia kan? Semakin dia ingin mengumpulkan harta, semakin dia ingin sehat, semakin dia ingin energik dan lain sebagainya, semakin dia ingin kedudukan dan lain sebagainya. Padahal kalau secara akal sehat ya harusnya begini, dia di akhir usia memperbanyak apa? Kebaikan. Lagu siaran musun te yaitu syaitan, orang cerene, tahu aja caranya dia. Agar kita tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antaranya di akhir umur harusnya kita memperbanyak kebaikan. Lagu digoda kita, akhirnya lain yang kita ingin banyak. Lagi ku mati ini harus ngelui hartangku, akhirnya nadip si anakku. Kadang-kadang. Akhirnya berlomba-lomba, padahal sudah tua padahal. Ngenong kuna le antara caranya lah syaitan, sehingga menjadikan kita ya kalau sudah di akhir umur, kalau sudah tua masih saja harius, masih saja semangat terhadap dunia tersebut. Sedangkan di sini kalau sudah di akhir-akhir usia dianjurkan memperbanyak kebaikan. Ya, bahkan dikatakan di awal-awal bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, Ahlul Madinah dahulu kalau usianya sudah 40 tahun, kalau usianya sudah 40 tahun, tafarraga lil ibadah, kata beliau. Penduduk Madinah dulu kalau usia sudah 40 tahun, maka dia mengosongkan diri untuk fokus beribadah. Begitu usia berapa? 40 tahun. Untuk apa? Ya untuk ini, memperbanyak ibadah di akhir usia. Nah kita sekarang kalau usia 40 tahun, kejang kemaina dunia ini, kejang kemaina harta, kejang kemaina kedudukan, profesi, sang nikah, dah kejang kemaina ruana, oh iya, doang terawsangan. Kalau usia 40 tahun, Ahlul Madinah kalau 40 tahun sudah fokus beribadah. Ya, intinya bahwasanya bab ini nanti insya Allah menuliskan kita nanti di sini beberapa ayat dan sudah kita baca di tempat yang lain ayat agar kita memperbanyak ibadah di akhir usia. Kemudian hadis pertama juga sudah kita bahas, sudah kita baca, ya, di mana akhir usia maksud beliau ya yaitu sebenarnya kalau usia sudah 60 tahun berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di malam ini kita akan baca hadis yang kedua dalam bab ini. Hadis yang kedua dari bab ini. Tapi sebelumnya kita harus tahu kenapa kita perbanyak ibadah di akhir usia.
Di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di saat mensyarah bab ini, beliau mengatakan i'lam annal madara ala akhiril umri, kata dia. Ketahuilah bahwasanya kesimpulan dari hidup ini itu tergantung akhir usia, kata dia. Kesimpulan dari hidup kita ini tergantung akhir usia. Dalam arti kalau usianya berakhir dalam kebaikan, maka kesimpulan hidupnya dia apa? Baik. Kalau akhir hidupnya dia itu buruk, murtad dia misal, waliyadzubillah, maka kesimpulan hidupnya dia ini apa? Buruk hidupnya. Dan kita nggak tahu ini bagaimana akhir hidup kita nggak tahu. Makanya mari berusaha. Bagaimana usahanya? Yaitu di saat sudah ada tanda-tanda usia ini akan berakhir, maka mari perbanyak kebaikan. Perbanyak terus kebaikan. Kenapa? Karena kesimpulan dari kehidupan kita itu berada pada akhir. Berada pada akhir. Kemudian Asy-Syaikh Salim Id Al-Hilali hafizahullahu taala, beliau salah satu murid senior dari Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala. Beliau di sini mengatakan hadda asyari'u 'alal izdiyad min at-ta'at. Allah Subhanahu wa taala sebagai pensyariat menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah di akhir-akhir usia, ya, al-musilati ila mardatillah, di mana ibadah-ibadah itu akan membawa kita menuju keridhaan Allah fi awakhiril umri, di akhir-akhir usia. Kenapa? Li'annahu awanul khitam. Karena akhir usia itulah penutupnya, itulah khitam. Wa bihusnihi, dan kalau sudah bagus khitamnya, bagus penutupnya, tahsulu thamaratu ta'at, maka orang ini akan mendapatkan buah dari kebaikan yang sudah dia kerjakan. Kalau dia husnul khatimah, maka sholatnya buahnya dia dapatkan, puasa buahnya dia dapatkan, sedekah buahnya dia dapatkan. Apalagi kalau sedekahnya terus digunakan oleh orang sepeninggalannya dia, maka terus dia dapatkan itu buahnya walaupun dia sudah jadi tanah. Dengan syarat dia usianya itu ditutup dengan kebaikan, husnul khatimah. Tapi kalau penutupnya tidak baik, su'ul khatimah dia, waliyadzubillah, maka buah dari ketaatannya tidak dia dapatkan. Buah dari sholatnya nggak dia dapatkan, buah dari puasa dia nggak dapatkan. Bahkan kata beliau, wa barakatil hasanat, kalau dia husnul khatimah, maka keberkahan dari hasanatnya, keberkahan kayak tadi itu Imam An-Nawawi, keberkahan dari hasanatnya terus dia dapatkan kalau dia husnul khatimah. Ya, contoh keberkahan misal niki, mudah-mudahan ini kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Imam As-Sa'di. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau ini gurunya Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Asy-Syaikh Al-Utsaimin, kalau orang sudah sebut Syekh Al-Utsaimin sudah ulama besar. Asy-Syaikh As-Sa'di di saat dia mengajar, yang hadir sedikit, bahkan sering yang hadir sendiriannya Syekh Utsaimin yang hadir di majelisnya. Hanya Syekh Utsaimin yang hadir sendiriannya duduk. Bahkan sampai dia bercerita, Syekh Al-Utsaimin, ya, dia mengetahui namanya buah apel itu dari dia, dari Syekh As-Sa'di. Karena seringnya dia sendirian hadir dan Syekh Utsaimin tetap aja hadir walaupun sendiri. Dan akhirnya dihadiahi dia sebuah buah. Yang pertama kali dia lihat itu buah apel. Tumben dia lihat buah itu kan. Intinya bahwasanya Syekh As-Sa'di ini sedikit muridnya.
Bahkan sering Syekh Utsaimin sendiriannya. Tapi lihat begitu Syekh Utsaimin sekarang dia menjadi ulama, dia menulis dalam semua fan ilmu ada tulisan Syekh Utsaimin itu. Mau dalam tafsir, mau dalam hadis, mau dalam fikih, dalam apa saja ada tulisannya Syekh Utsaimin. Maka itu akan menjadi pahala bagi siapa? Bagi Syekh Al-Utsaimin. Kita baca sekarang kitab Syekh Al-Utsaimin. Sekarang kita baca ini Syarah Riyadhus Shalihin, disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin. Dapat atau tidak Syekh Utsaimin pahala? Insya Allah dapat dia pahala. Nah begitu beliau dapat pahala, dapat nggak gurunya Syekh Sa'di? Dapat gurunya otomatis. Padahal di saat dia ngajar Syekh Sa'di sedikit, hanya 3-4 orang yang dia ajar. Tapi ternyata di antara murid yang diajar itu ternyata mendunia ilmunya. Dan jelas Syekh As-Sa'di nggak tahu kalau salah satu muridnya apa? Mendunia. Tapi pahala ngalir terus kepada beliau. Terus ngalir. Inilah contoh keberkahan para jemaah. Ya, Besida makin jadi orang tua, mungkin Sida punya anak 5, 6, 7. Ya, Sida nggak tahu mungkin nanti salah satu dari 6 ini tiba-tiba menjadi ulama besar, nggak tahu kita. Ya, setelah kita berusaha mendidiknya, berusaha menjaga harta yang masuk ke dia, terus berusaha terus, tiba-tiba diberkahi dia oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dia ulama yang luar biasa misal ini. Sehingga memberi manfaat kepada umat. Dapat nggak orang tuanya pahala? Dapat dia pahala. Niki maksudnya contoh keberkahan. Oleh karena mari harapkan keberkahan itu ndak liu luwik doang pas hidup, tapi keberkahan nanti yang kita harapkan. Nah di sini keberkahan ini akan terus kita dapatkan buahnya kalau kita husnul khatimah. Itulah kenapa di akhir-akhir hayat hendaklah kita terus berusaha untuk memperbanyak ibadah agar buah ketaatan kita bisa dapatkan. Dan yang kedua, agar keberkahan dari hasanat tetap kita dapatkan. Nah, hadis yang kedua yang kita maksud tadi yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas, ya, yang lebih kepada cerita. Niki pendek insyaallah, nggak dia panjang. Kalau cerita kan biasa panjang, dia tapi niki pendek. Ya, yaitu hadis dari Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'asyakh Badr. Abdullah bin Abbas bercerita, dia mengatakan suatu hari Umar ibn Khattab di saat dia jadi khalifah, Umar ini menggabungkan saya bersama tokoh-tokoh perang Badar. Jadi Umar di saat dia menjadi khalifah, dia memilih tokoh-tokoh yang ikut di perang Badar itu menjadi dewan istisyarinya. Apa dewan istisyari? Monitor wana sang MPR yang diajak musyawarah. Oh konsultan ya, konsultannya Umar ibn Khattab. Kalau ada masalah dia akan duduk bersama ahlu syura ini. Nah Umar ibn Khattab memilih ahlu Badr, tokoh-tokoh yang perang di perang Badar itu yang menjadi apa? Dewan istisyarinya. Kenapa? Karena ahlul Badar kan sudah dijamin dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamin surga ahlu Badar. Ya, dipilih orang-orang soleh membersamainya Umar. Kalau ada sebuah masalah dia temukan dalam kepemimpinannya, mereka ini yang ditanya bagaimana. Sehingga nanti keluarlah fatwa dari orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh. Nah suatu hari Umar memasukkan Abdullah bin Abbas di sana. Di mana Abdullah bin Abbas ini masih kecil. Dia masih kecil. Abdullah bin Abbas di saat Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, beliau ini belum balik, belum balik di saat Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Nah, kejadian ini di kejadian Umar, di saat Umar menjadi khalifah. Ya, begitu Nabi meninggal, Ibnu Abbas belum balik. Kemudian Nabi digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berapa tahun dia memerintah?
sekitar 2 tahun lah kurang lebih. Katakan seandai kata di saat Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas usianya 15 tahun katakan. Kemudian Abu Bakar memimpin 2 tahun, maka di masa Umar berapa usianya Abdullah bin Abbas? Kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun dia diangkat menjadi Dewan Istisyari. 17 tahun. Siapa 17 tahun di sini? Pak Guru, 17 tahun Pak Guru? 17 tahun, masih kelas berapa ini? SMA kelas 2 lah kurang lebih. Kelas 1 2 SMA, okay? Nah, seusia itu dia digabungkan dengan tokoh-tokoh yang ikut di perang Badar. Faka'anna, kemudian Ibnu Abbas mengatakan faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Begitu saya masuk, sebagian dari Dewan Istisyari ini menemukan sesuatu dalam hatinya. Sesuatu apa kira-kira? Sesuatu, masa anak kecil sama kita ini, ngenolak kurang lebih. Karena ini dia kan bahas negara, ini dia bahas negara. Ya, faqal, maka mereka mengatakan yang ada sesuatu dalam hatinya ini mengatakan lima yadkhulu hadza ma'ana walana abnaun mithlu. Kenapa dia masuk anak muda ini? Sedangkan kita ini, semua kita ini, kita punya anak seusia dia. Kita kencek anak 17 tahun, gitulah kurang lebih. Dan ini tentunya pertanyaan yang wajar ini. Hal yang wajar. Ya. Faqala Umar, maka Umar yang menjadi khalifah saat itu mengatakan innahu min haitsu alimtum. Dia ini Abdullah bin Abbas ini datang dari tempat yang kalian sudah tahu bagaimana dia. Di mana dia ini adalah orang yang alim, dia ini juga ahlul bait. Karena dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait ini. Nabi juga pernah mendoakannya. Ya, Allahumma alimhu ad-din wa faqihu fid din, alimhu ta'wil wa faqihu fid din, kata Nabi SAW mendoakannya. Ya Allah, ajarkan dia agama dan faqihkan dia dalam ilmu fikih. Makanya dia menjadi turjumanil Quran, ahli tafsir paling unggul di kalangan para sahabat. Nah, Umar mengatakan, kalian kan tahu dari mana dia datang, walaupun usianya masih kecil. Kemudian setelah selang beberapa hari, Ibnu Abbas mengatakan fada'ani dzata yaumin. Suatu hari aku dipanggil lagi oleh Umar. Fa'adkhalani ma'ahum. Dan aku dimasukkan lagi ke ruangan Dewan Istisyari itu. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Ibnu Abbas mengatakan, dan tidaklah aku melihat Umar ini memasukkanku ke ruangan itu, melainkan untuk memperlihatkan mereka. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan mereka bahwasanya memang Ibnu Abbas ini pantas duduk bersama mereka. Itu tujuannya dimasukkan oleh Umar untuk kali kedua ini. Faqal, dan Umar mengatakan, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bertanya kepada Dewan Istisyarinya ini, wahai Dewan Istisyari, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya jikalau sudah datang kemenangan dari Allah dan jikalau sudah datang penaklukan kota Mekah. Jikalau kalian sudah menang dan kalian sudah menaklukkan kota Mekah, surat itu kira-kira maksudnya apa? Kata Umar. Faqala ba'duhum, maka sebagian Dewan Istisyari ini mengatakan, umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina.
Sebagiannya mengatakan kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah dan untuk minta maaf kepada Allah jikalau kita sudah ditolong oleh Allah dan jikalau Allah sudah menaklukkan kota Mekah bagi kita. Memang secara kasat mata kita bilang gitu, seperti itu kurang lebih maknanya surah An-Nasr ini. Ya. Tapi kata Abdullah bin Abbas di sini, fasakata ba'dhum, sebagian dari mereka diam, falam yaqul syai'an. Jadi sebagian menjelaskan penafsiran menurut mereka, sebagiannya diam. Faqala li, tiba-tiba Umar terus bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Umar? Ya. Akadzalika taqulu ya ibn Abbas? Wahai Abdullah bin Abbas, apakah demikian pula pendapatmu tentang surah tersebut? Fakultu, Abdullah bin Abbas mengatakan, la, bukan begitu tafsirannya. La ilaha illallah. Kan ini masih bajang ini, tiba-tiba ndek ngene. Nah, ngumbil ku dino Pak Marbot ini kan muni bel ini. Masih? Alhamdulillah. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bukan seperti itu. Kan langsung kan bukan seperti itu kan ini ngumbe ini. Qal, Umar mengatakan fama taqul. Kalau begitu bagaimana pendapatmu? Kata Umar. Nanya Abdullah bin Abbas. Qultu, Abdullah bin Abbas mengatakan ayat surah itu berbicara tentang huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surah itu berbicara tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino usia Nabi ino mana salah salah. Kan ini penafsiran yang sangat mendalam ini. Kurang-kurang orang paham dalam masalah Al-Quran gak mungkin akan begitu keluar kesimpulan daripada ayat itu. Kalau sekedar kasat mata benar yang dikatakan oleh tokoh-tokoh Badar itu, perang Badar. Tapi begitu dia mengatakan ayat itu berbicara tentang ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini sudah dalam sekali, sudah penafsiran yang sangat mendalam. Bagaimana maksudnya itu ajalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Qal, Ibnu Abbas mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Jikalau sudah datang kemenangan dan jikalau kalian sudah mampu menaklukkan kota Makkah, wa dzalika alamatu ajalika, dan itu tanda dekatnya kematianmu ya Muhammad. Itu penafsirannya kata beliau. Ini kan penafsiran yang nggak mungkin diketahui oleh sembarang orang ini, melainkan orang yang benar-benar dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza jaa nasrullah, kalau sudah datang bantuan dari Allah dan engkau mampu menaklukkan kota Mekah, berarti itu menunjukkan ajalmu sudah dekat ya Muhammad. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah kepada Allah, bertahmidlah kepada Allah kalau sudah dekat ajalmu ya Muhammad. Wastaghfirhu, dan perbanyaklah istighfar kepada Allah. Jadi kalau dekat ajal, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak istighfar. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah dialah zat yang menerima taubat. Nah, jadi ayat ini ya seolah-olah menganjurkan bagi yang dekat ajalnya, merasa wah rapat, hendaklah dia perbanyak tasbih, dia perbanyak tahmid, dan dia perbanyak istighfar. Maka Umar begitu mendengar ini, Umar mengatakan, ma a'lamu minha illa ma taqul. Wahai Abdullah bin Abbas, tidaklah aku memahami ayat ini melainkan seperti yang kau pahami, kata Umar. Berarti ilmunya Abdullah bin Abbas sesuai dengan ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang alim juga luar biasa. Itulah mengapa dia orang kedua termulia setelah Abu Bakar. Alim dia. Ya, hadis banyak dia miliki. Cuman karena sibuk dengan pemerintahan, akhirnya riwayatnya tidak sebanyak Abdullah bin Abbas. Abu Bakar juga orang alim luar biasa.
Ya, cuman karena sibuk dengan kerajaan, bukan kerajaan tapi sebenarnya khilafah, sibuk dengan kekhilafahan, maka beliau tidak sempat untuk menyampaikan banyak hadis. Ya, beda dengan sahabat-sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Nah, Umar salah satunya orang yang alim. Maka dia mengatakan, tidaklah saya pahami surah tersebut melainkan seperti yang engkau pahami wahai Abdullah bin Abbas. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari sini bisa kita ketahui secara singkat bahwasanya kita kalau sudah dekat ajal, maka hendaklah memperbanyak membaca apa? Tasbih, tahmid dan istighfar. Ya, tahmid, Nabi arti tahmid alhamdulillah, yaitu memuji Allah. Memuji Allah. Dan kata Syekh Al-Utsaimin, memuji ini tidak akan sempurna, tahmid tidak akan sempurna melainkan disertai dengan tasbih. Karena tahmid ini memuji tidak akan sempurna melainkan kalau disertai dengan mensucikannya dari aib-aib. Tasbih ini mensucikan Allah dari aib-aib. Jadi pujian itu akan sempurna kalau kebaikan disertai dengan menghilangkannya dari aib-aib. Nabi misalkan pujian, misalnya kita mengatakan fulan alim, engkah tono, tapi banyak aibnya. Aibnya banyak. Misalkan apa kira-kira aib kira-kira? Apa aib kira-kira Pak Guru ya? Hah? Dia alim misal, tapi dia apa gitu misal. Atau dia alim kayak ya sugi misal, sugi. Ya lagu ya icende misal kan lagu ada aib lah gitu disebut lagi. Ndek aib cende ini apa aib kira-kira? Cende aib ke cende, ndek aib cende. Intinya pujian itu akan sempurna kalau disertai dengan menghilangkannya dari aib. Makanya tahmid ini memuji Allah. Begitu tasbih ini mensucikannya dari aib-aib. Maka dibilang di sini fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih bihamdi rabbik. Tasbihkan Allah, sucikan dia dan puji juga dia. Menunjukkan setelah kita memuji, kita juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari aib-aib. Baru kemudian wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadisnya, dan di sini ada 7 faedah dituliskan kita oleh Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah taala. Ada waktu kita baca dia ini, Pak Guru? Kita baca singkat, Pak Guru nggih? Alhamdulillah. Baik, faedah pertama, at-tanbih 'alal istighfar inda dunuil ajal. Hadis ini memperingati kita untuk minta ampunan di saat sudah dekat-dekat ajal. Dan dekat ajal ini tentunya karena usia tadi, atau karena apa yang lain kalau selain usia? Karena sakit. Ketempur sakit-sakitan mah rapet wah ini. Nah, mun wah rapet tidak perbanyak istighfar. Li'annahu yakunu khawatimal umur, karena istighfar ini selalu dia yang menjadi penutup kebaikan-kebaikan. Ya, menjadi penutup kebaikan-kebaikan. Makanya selesai sholat kita juga dianjurkan apa? Membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kita bilang. Setelah sholat tahajud tengah malam, kita juga diperintahkan apa? Perbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Ya, selesai majelis seperti ini, begitu majelis berakhir, kita tadi baca Al-Quran, baca hadis dan sebagainya. Niki ibadah atau tidak niki? Ibadah. Ibadah ini nanti kita tutup dengan apa? Istighfar. Doa kafaratul majlis. Isinya juga istighfar. Dan banyak lagi. Ibadah haji ditutup juga dengan istighfar. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah, fa idza afadtum min haitsu afadhan nas fastaghfirullah, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Yaitu di saat kita berangkat ke Mina,
disuruh kita memperbanyak istighfar. Di saat kita berwudu, selesai wudu kita baca apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ya ibadah-ibadah ini dianjurkan kita untuk mengakhirinya dengan memperbanyak istighfar. Ajal juga demikian. Hendaklah kita memperbanyak istighfar. Kemudian faedah yang kedua, ya tentunya hadis ini menunjukkan keutamaan daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, di mana dia ternyata disejajarkan dengan tokoh-tokoh Badar. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan ilmu. Keutamaan Nabi ilmu. Ya, karena tingginya ilmu seseorang bisa langsung dia mengejar keutamaan orang-orang yang sudah mendahuluinya di dalam usia. Ya, jadi yang kedua, ini hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas. Kemudian faedah yang ketiga, fadlul ilmi wa ahlihi haitsu yataqaddamal mar'u ala aqranihi bihusni fahmihi wa si'ati ilmi. Yang ketiga, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di mana orang-orang yang berilmu ini dia bisa mendahului rekan-rekannya. Ya, karena bagusnya pemahamannya dan luasnya ilmunya. Makanya orang yang berilmu, kalau kita tahu dia berilmu, bertepesila ya untuk hal yang lebih depan bagi dia. Ya, lagu ndak kita marah diri kita berilmu jenda. Mun dengan kemun kita melihat orang berilmu dia, maka mari kita dahulukan dia dalam beberapa hal. Lagu ite ndak jangkan teparan diri kita berilmu. Mumbi yang guna berilmu kita ini. Alim aku, nganteng anu. Kan kerang kadang-kadang syaitan mengganggu kita itu. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Nabi karena masalah mengaku diri berilmu, panjang ucapan beliau. Penggalannya di antara beliau mengatakan, fa idza dhanna annahu qad alima fa huwa jahil. Muna anggap dirinya sudah menjadi orang alim, maka sesungguhnya dia orang jahil. Karena ilmu ini sangat banyak, ilmu ini sangat luas, sangat luas. Sealim-alim dengan masih jahil. Bapak lagi menah paran diri alim. Makanya cocok dikatakan orang yang sudah menganggap dirinya alim, maka dia sesungguhnya apa? Jahil. Maka hati-hati, jangan pernah merasa alim menyaunya. Muntah anggap diri kita alim berarti para nang itu jahil si Imam Syafi'i. Ya, tapi terus menganggap diri masih kurang sehingga banyak ilmu yang kita akan cari kemudian. Nah, kalau kita mengetahui ada orang yang dia berilmu dan sebagainya, sila kita dahulukan dia sebagaimana Nabi SAW meminta agar yang bersab di belakangnya itu ya adalah orang-orang yang ulun nuha, yaitu orang-orang yang berilmu, baru kemudian di belakangnya anak-anak kecil, baru kemudian nanti di belakangnya para wanita. Ya, jadi beliau minta agar yang berilmu di belakang saya. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya yaitu terakhir mungkin nih karena waktu terakhir, yang bagi alal hakim wal amir musyawarata ahlil ilmi wal fadli fi muhimmatil umur. Hadis ini menganjurkan bagi pemimpin, ya, bagi pemimpin untuk bermusyawarah dengan ahli ilmu. Ya, jadi dia menjadi pemimpin sekolah, pemimpin misalkan RT, pemimpin kekadusan, pemimpin ini juga takmir masjid atau pemimpin apa saja. Hendaklah bermusyawarah bersama ahlul ilmi, bermusyawarah bersama orang-orang yang berilmu. Ya, hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang berilmu wal fadli, dan orang-orang yang memiliki keutamaan fi muhimmatil umur, dalam perkara-perkara yang penting. Ya, jadi dalam kepemimpinan, entah itu jadi kepala sekolah, apalagi jadi kepala pemerintahan, hendaklah yang diajak bermusyawarah itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Yang mana ilmu niki?
Yang mana nama ilmu? Al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluh. Ilmu itu adalah Al-Quran, ilmu itu adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berilmu maksudnya orang yang memahami Al-Quran, orang yang memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan penting sekali memahami yang namanya al-ilmu wal ulama. Mana ilmu dan mana ulama, penting sekali. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dia punya kitab namanya Al-Usul As-Sittah, 6 landasan dalam agama. Di antara yang dimasukkan dalam landasan itu adalah al-ilmu wal ulama, wal fiqh wal fuqaha, kata beliau. Dan orang-orang yang menyerupai ulama padahal mereka itu bukan ulama. Itu dijadikan sebagai landasan beragama. Maksud yang saking pentingnya yang namanya mengetahui antara ilmu dan ulama dan yang bukan ilmu dan bukan ulama. Nah, ilmu yang dimaksud di sini tentunya adalah qala Allah wa qala Rasul. Sehingga ahlul ilmi maksudnya adalah orang yang memahami Al-Qur'an, orang yang memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang diajak musyawarah oleh kepala-kepala tersebut, entah kepala sekolah, kepala dusun, kepala desa, kepala takmir dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang penting. Niki dia mungkin yang bisa kita baca faedah dari hadis niki. Mudah-mudahan niki bisa kita pahami dia dan mudah-mudahan bisa menjadi amalan sehari-hari kita. Kita ingatkan lagi ya, bagi yang sudah mendekat, rasanya dekat ajalnya, maka diperintahkan memperbanyak Nabi tadi istighfar dan memperbanyak tasbih dan memperbanyak tahmid. Demikian wallahu taala ala wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu. Allahu akbar.
لا إله إلا الله اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة نبينا محمد وسلم. Arak ke sindik man jelas nggih. Bagaimana caranya agar tetap bisa istiqomah kalau kita masih muda rasanya gitu Ustaz, tapi seperti rasanya dekat kematian. Gimana agar istiqomah ya dalam istighfar ini walaupun kita merasa belum dekat ajal ya. Sekarang ajal sudah dekat atau masih jauh lekan ida ini? Iya, kan dikatakan surga atau neraka seseorang itu lebih dekat dari tali sandalnya. Tali sandal, bagaimana tali sandal di kaki kita? Melengket dia. Nah, surga atau nerakanya lebih dekat dari itu. Karena kalau tali sandal yang menghalangi dia kulit. Tapi kalau surga atau neraka kita apa yang menghalangi? Ruh ini yang menghalangi. Begitu dicabut ruh, sudah surga atau neraka sudah. Ini dekat sekali, sudah dekat sekali. Dan kita nggak tahu kapan mau dicabut ini. Kalau buka sandal kan tahu kita kapan kita buka sandal. Pakai sekarang paling nanti pas masuk rumah kita buka, dia tahu kita kapan kita buka sandal. Tapi dicabutnya ruh kita nggak tahu kapan itu. Makanya surga dan neraka kita dekat sekali, dia sangat dekat. Dan kita nggak tahu kapan dia dicabut. Oleh karenanya kita harus tetap siap, itu tetap siap. Di antara bentuk persiapan ya istiqomah tadi. Ya, istiqomah. Nah, diantaranya adalah tetap beristighfar di akhir-akhir ibadah tadi. Selesai sholat kan disyaratkan istighfar 3 kali. Nabi kita SAW begitu selesai sholat istighfar thalathan. Beliau istighfar 3 kali. Ya, sekarang kafaratul majlis ada istighfar juga. Satu hadis setelah hadis yang kita baca tadi, yaitu Nabi SAW memperbanyak istighfar di ruku dan di sujudnya. Ya, dalam doa dalam sholatnya beliau saat ruku dan sujud beliau beristighfar juga di sana. Padahal beliau Nabi ini, beliau ini Rasul, beliau ulul azmi, makhluk terbaik. Walaupun demikian terus dia beristighfar. Dari sana juga kita bisa mengetahui, ya, dari sana kita bisa mengetahui kalau terus kita renungin itu, dari sana kita bisa mengetahui butuhnya kita terhadap istighfar itu. Nabi saja istighfar dia, yang dia adalah Nabi, Rasul dan ulul azmi, tetap istighfar. Bahkan beliau mengatakan dia istighfar sehari 100 kali istighfar dalam sehari. Kalau beliau saja demikian, maka apalagi kita. Ya, maka selain di ibadah-ibadah tadi yang kita disyariatkan membacanya, tetap kita baca, berusaha tetap baca di sana. Ya, yang kedua juga contoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang beliau saja ya istighfarnya dalam sehari itu berapa? 100 kali. Kemudian juga ingat tugas kita ini yaitu mensyukuri nikmat Allah. Ini sebagai yang ketiga. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang nikmat yang kita terima berapa banyaknya ini? Berapa banyak nikmat yang kita terima ini? Sangat banyak. Per detik aja sudah ribuan nikmat per detik itu. Mungkin kita juga bisa berani bilang 1 juta nikmat per detik itu. Di tubuh kita ini saja berapa nikmat yang ada di tubuh kita ini. Detakan jantungnya, uratnya, sarafnya, oksigennya, macam-macam di tubuh kita ini. Paling sekedik doang, wah sakitan di tengah. Tapi dia lancar-lancar saja. Ini semuanya nikmat. Dan nikmat ini perlu disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Kalau kalian kufur, apa maksudnya kufur di sana? Tidak bersyukur. Inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Berarti yang tidak bersyukur akan kena apa? Azab. Sedangkan kita ini belum mampu ini membayar nikmat ini dengan ibadah kita yang sedikit. Berapa ibadah kita kira-kira ini? Ente kepengang nengke sholat, teruku, tersujud, terpira mau tekepeng kira-kira ini. Tebegawe andang sejelo full sehari kita kerja paling 200.000 dapat kita sehari. Ngumpulang dia kira-kira agar menjadi puluhan miliar kira jelo kira-kira terkumpulang. Karena tubuh ini berapa harganya tubuh ini? Mahal luar biasa. Hanya sekedar apa Rana? Ginjal saja udah 2 miliar. Belum yang lain. Bayar tubuh ini saja nggak mampu kita. Makanya ibadah kita ini sedikit, sedangkan kewajiban kita banyak. Tugas kita banyak. Dan ibadah kita sedikit. Makanya karena ibadah kita sedikit, tugas kita masih banyak. Kalau kita ingat itu, kita akan terus astagfirullah, astagfirullah, maafkan tiangnya Allah, maafkan tiangnya Allah, kita bilang. Ya. Jadi kalau kita ingat itu, maka akan akan mau sebanyak-banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, renungin itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, hadis cerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia menjenguk sahabatnya sakit. Dan sakitnya sakit yang mengenaskan, sakitnya sudah. Ya, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kaget. Dan beliau menanya sahabatnya yang sakit ini, kayaknya ada hal yang aneh di engkau ini. Kira-kira apa hal aneh itu kira-kira? Katanya karena kamu ini sakitnya nih lain daripada yang lain. Kira-kira menurutmu apa hal aneh yang kamu lakukan? Apa jawaban sahabat ini? Sahabat ini menjawab, mungkin ya Rasulullah, kata dia, karena saya pernah berdoa dengan mengatakan, ya Allah, daripada engkau azab aku di neraka, maka segerakan azabku di dunia, katanya. Dia minta siksaannya disegerakan di dunia. Langsung Nabi kita takbir. Nabi kita mengatakan, lan tutiqunahu, engkau tidak akan mampu menerima azab Allah, enggak akan mampu. Jadi dia berdoa, ya Allah, daripada engkau azab aku di akhirat, di neraka, azablah aku di dunia, supaya tidak diazab di mana? Di neraka. Dia minta di dunia dia diazab. Nabi kita mengatakan, engkau enggak akan mampu menerima azab Allah. Tidakkah sebaiknya engkau memperbanyak istighfar? Saya kata ada dosa, mintakan dia maaf kepada Allah, bukan justru minta dia apa? Diazab. Kalau ada dosa, maafkan ya Allah, maafkan ya Allah. Bukan justru bilang apa? Azab yang ya Allah. Jangan. Jadi dia minta kalau saya mau diazab di neraka lebih baik di mana? Di dunia, akhirnya sakitnya mengenaskan. Nah, ini maksud yang di sini yaitu ampunan Allah sangat luas. Maka mari, dan siksa Allah sekecil-kecilnya siksa itu berat bagi kita. Maka agar jangan sampai kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terus istighfar. Dan Allah Tawwab, katanya tadi, ya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Allah itu Tawwab. Yang namanya Tawwab, dia sangat sering akan memaafkan, sangat menerima permintaan ampunan kita. Beda dengan manusia. Manusia paling telu kali tersalah, selesai wah dia nagin maafang itu malik. Tapi kalau Allah Tawwab, dia adalah zat yang maha menerima taubat, maha menerima taubat. Oleh karena mari terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah Tawwab, sang penerima taubat. Mudah-mudahan dengan merenungi hal-hal tadi, ya, kita akan terus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali doa. Nggih. Tidak ada yang bisa menambahkan umur kecuali kebaikan. Yang saya tanya, bagaimana cara kita berbuat baik? Bagaimana cara kita berbuat baik?
Di antara yang dijanjikan menambah umur yaitu silaturahmi, menyambung hubungan kekeluargaan. Datengin dengan sindiknya Pak itu ino. Dari mana pelunggu? Dari Lombok? Sang Jawa di mana? Hah? Oh enggak dengar? Oh la ilaha illallah. Jadi pertanyaannya, saya kira dari luar Lombok. Pertanyaannya tadi, tidak ada yang menolak takdir melainkan doa. Iya. Ya, dengan cara kita berdoa berubah nanti takdirnya. Si dia ditakdirkan usia 50 tahun. Ngendeng dari Allah, ya Allah perpanjang usia tiang dalam ketaatan. Ngendeng ditambah menjadi 60 tahun. Tapi ini takdir yang mana yang berubah ini? Takdir yang ditulis oleh malaikat di perut ibu kita. Jadi begitu kita menjadi janin, masuk malaikat itu ke perut ibu kita. Kang ngombe yang kena tama ini. Ina mau tengah ngombe dia bergaduh ini. Jangan kena ngombe makanya imani dia. Ya, jadi di rahim kita dicatat oleh malaikat. Ya, ajal kita juga dicatat, rizki kita, susah sengsara dicatat. Ternyata malaikat nulis 50 tahun, berdoa kita, ya Allah perpanjang usia tiang. Itu yang dirubah menjadi 60 tahun kalau Allah terima doa kita. Adapun takdir yang di Lauhil Mahfuz tidak bisa dirubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bolpen sudah diangkat, kertas sudah kering, nggak bisa berubah sudah. Ya, berarti di sana tertulis ini dulu usianya ditulis oleh malaikat 50 tahun tapi dia berdoa sehingga usianya menjadi 60 tahun, begitu di atas di sana. Ya, jadi tidak ada merubah takdir melainkan doa. Oleh karena perbanyaklah doa itu. Perbanyak doa. Ya, muntengen yang perpanjang umur jangan lupa ditambah dia di atas ketaatan. Karena panjangnya umur saja bukan kebaikan. Dia akan menjadi baik kalau dia di atas ketaatan. Tapi panjang umur di atas kemaksiatan, baik apa tidak? Enggak, dia baik, buruk jadi. Makanya kalau minta panjang umur jangan lupa tambah di atas ketaatan ya Allah. Agar kita mendapatkan husnul khatimah. Dan ada beberapa amalan juga yang memperpanjang usia. Di antaranya silaturahmi. Ya, menyambung hubungan kekeluargaan, maka ini bisa memperpanjang usia. Misal marangone usianya 50 tahun, begitu dia menyambung silaturahmi berumbuk jadi 55 tahun. Yang mana yang berumbuk ini yang catatannya siapa? Malaikat yang dicatat di rahim ibu kita. Adapun yang di Lauhil Mahfuz itu sudah kering, sudah kertasnya dan polpennya sudah diangkat, tidak akan bisa berubah sama sekali. Yang berubah adalah takdir yang ditulis oleh para malaikat. Mudahan jelas. Nggih, nanti dijelaskan bagi yang mendengar tadi. Iya, nanti dijelaskan. Wallahu taala a'lam. Masih ada? Ya. Ini dulu kan kanan ke Ashabul Yamin. Sila, Pak Merbot. Kalau kita umur yang lebih daripada 50 usia lebih 50 baru sakit-sakitan kita tanda itu. Iya. Saya terus ini bulan-bulan naik di rumah sakit-sakit itu tanda-tanda. Apa yang saya amalkan itu? Iya, wah tanda-tanda ini siap-siap Pak Biangka. Sahabat wah ini. Apa yang kita siapkan? Kayak tadi, perbanyak istighfar, perbanyak muji Allah, perbanyak sucikan Allah. Ya, puji dia dengan tauhid. Amalan tauhid realisasikan tauhid. Sucikan dia dengan menjauhkan perbuatan syirik. Apapun syirik-syirikna saud ya. Senggegiarno masih ke. Enggak jangan ngentang syirik Jarawa alhamdulillah. Jadi puji Allah dengan mentauhidkannya. Ya, sucikan Allah dengan menjauhkan syirik. Kemudian perbanyak istighfar, astagfirullah, 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 dan seterusnya. Karena rapat wah ini. Ya, sakit naik Anda berubah ya ciri-ciri ini. Dan alhamdulillah bagus sudah kan jadi merbon dan sebagainya. Bagus sudah kebaikan luar biasa ini.
Ya, lanjutkan dia dan jangan lupa perbanyak istighfar. Jelas, Abu? Alhamdulillah, wallahu taala a'lam. Siapa tadi? Fadil, ini dulu. Potongan hadis di Al-Imam Nawawi kan bahwa ada orang yang mengerjakan perbuatan ahli surga, namun yang akhir ayatnya dia mengerjakan perbuatan Iya. karena salah tentang Iya. di kita misal ada kekhawatiran di kita selama ini kita alhamdulillah kita mengerjakan Kebaikannya. tapi khawatir di akhir hayat kita itu boleh. Jadi sebuah hadis ya, sebuah hadis yang penggalan hadis dalam Arba'in Nawawi, yaitu ada seseorang yang dia mengamalkan amalan penduduk surga. Ya, kemudian didahului oleh kitabnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang mengamalkan amalan penduduk neraka. Ya, kemudian didahului oleh kitabnya dan pada akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk surga dan dia akhirnya masuk surga. Hadis ini ya sesuai dengan ucapan Syekh Utsaimin tadi. Bahwasanya kesimpulan dari kehidupan ini mana? Di akhir usia. Ya, sesuai dengan hadis tadi. Nah, pertanyaannya sekarang kadang-kadang muncul kekhawatiran. Jangan-jangan nanti kita yang begitu. Mana? Sudah lelah kita beramal, amalan penduduk surga. Ternyata di akhir hayat mengamalkan penduduk neraka, amalan penduduk neraka dan masuk neraka. Bagaimana ini? Nah, inilah pentingnya ini bab ini, yaitu di saat akhir-akhir mari perbanyak amalan soleh dan husnuzonlah kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya sesuai persangkaan hamba saya kepada saya. Kita sekarang berbuat baik dari badan ini, berbuat baik dari lisan, berbuat baik dari dalam hati. Benar-benar kita berbuat baik, maka husnuzonlah kepada Allah. Maka berhusnuzonlah kepada Allah, Allah akan mewafatkan kita dalam kebaikan. Husnuzon kepada Allah dan Allah sesuai zon kita kepada Dia. Kalau kita berburuk sangka kepadanya, kita akan mendapatkan keburukan. Maka berhusnuzonlah kepada Allah dengan cara kita baik luar dan baik dalam. Karena hadis itu di riwayat yang lain dikatakan dia berbuat perbuatan penduduk surga di penglihatan manusia. Dalam arti dia ini berbuat baik untuk dilihat oleh manusia, sedangkan di dalamnya nggak baik. Sehingga begitu dia meninggal di atas tidak baik di riwayat yang lain. Nah, intinya di sini yaitu kita berusaha baik dari luar dan baik dari dalam. Setelah baik luar dalam, kita berhusnuzon kepada Allah. Dengan cara seperti itu Allah akan mewafatkan kita di atas kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, perlu kita ingat Allah Maha Adil. Dia Maha Adil. Dia meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Yang dia nggak berhak surga, ya dia tidak akan mati di atas kebaikan. Yang dia berhak mendapatkan surga, maka dia akan dijadikan mati di atas kebaikan. Allah Maha Adil. Ya, dan dia tidak zalim. Allah Maha Adil dan dia tidak zalim. Jadi setelah kita berhusnuzon, kita harus yakin Allah itu Maha Adil, dia tahu meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Husnuzonlah dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan berbuat adil. Dan yang ketiga, ya, Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya perbuatannya, tapi kita ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti bagaimana dia menakdirkan, nanti dia nggak ditanya itu. Tapi kita yang akan ditanya apa sikap kita terhadap perintah-perintah yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzon, yang kedua yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan berbuat adil. Dia Allah tidak akan zalim. Mudahan jelas ya. Wallahu taala. Terakhir Pak Guru, waktu soalnya lagi. Sayyidul istighfar nggih. Ulang Peri, suara motak ulang.
harus dibaca zikir bagaimana seorang yang setiap beristighfar membaca istighfar? Apakah itu bid'ah? Bagaimana orang yang setiap selesai sholat membaca istighfar? Allah Ta'ala alam. Bukan Sayyidul Istighfar ya. Jadi zikir, ada zikir yang mutlak, bebas dibaca kapanpun. Ada zikir yang muqayyad, yang dia terikat. Entah terikat dengan tempat atau terikat dengan waktu. Di antara zikir yang terikat adalah zikir setelah sholat. Maka kita hanya bisa membaca zikir-zikir yang ada riwayatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak ada jangan dibaca. Kenapa? Karena dia ini zikir yang terikat. Termasuk diantaranya juga zikir pagi dan petang. Dia terikat juga karena terikat dengan waktu pagi dan petang itu. Maka kita baca di sana yang sudah warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Sayyidul Istighfar. Itu dia doa zikir pagi, dia zikir pagi dan petang. Ini yang terikat. Ya, jadi wallahu alam Sayyidul Istighfar ya nggak bisa dibaca selesai sholat itu. Ya, wallahu taala alam. Adapun mengatakan bid'ah mah berat, yang ini aja tahu emang bid'ah atau tidak. Tapi wallahu alam karena dia ini terikat, maka kita fokuskan membaca zikir yang terikat tadi. Ya, fokuskan baca zikir yang terikat. Tidak berkatuan bid'ah atau tidak. Nah, wallahu alam ini aja. Ya, perlu karena membid'ahkan amalan itu berat ini. Perlu kita teliti seluruh hadis, seluruh ayat. Setelah tidak ada sama sekali di seluruh hadis, seluruh ayat, baru terjadi ngenang bid'ah. Sedangkan itu nekuah teliti entah hadis, nake selapuanna, dia teman. Biar luwe hadis nodang sampai makin belum dihitung oleh para ulama kita, saking luwena. Belum lagi mempelajari. Makanya membid'ahkan sebuah amalan itu berat itu. Kau nyonya bid'ah ini kita hanya bisa menukil ucapan ulama. Ya, Al-Imam Al-Albani mengatakan ini bid'ah, nanti Syekh Utsaimin mengatakan ini bid'ah. Mereka yang sudah menelitinya kah? Adapun ite-ite ini aja onya-onya datang bercata lo kah? Ya, perbuatannya saja perlu penelitian luar biasa sehingga kita muncul kata bid'ah itu. Apalagi pelakunya Malik. Karena tidak semua yang melakukan bid'ah itu dikatakan mubtadi, enggak semua. Banyak orang yang melakukan bid'ah, tapi nggak bisa dia diponis ahlul bid'ah. Cuman itu nengke becat jama atau bid'ah dengan ke. Yang dia ngaji lah itu bid'ah wah ini ngeten. Iya bid'ah karena bid'ah dia wah ngaji soalnya becat. Ingat semua tuduhan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tuduh daya bid'ah, tuduh daya fasik, tuduh daya musyrik wal iyadzubillah. Gin dan tanggung jawabannya laut. Maka jangan cepat-cepat ya, jangankan pelakunya, perbuatannya saja perlu penelitian luar biasa. Ya intinya bahwasanya wallahu alam ya bid'ah apa tidak wallahu alam ya, tapi baca dia di posisinya Sayyidul Istighfar di zikir pagi dan sore, zikir sholat sudah ada khusus. Kalau sudah baca bebas Sayyidul Istighfar silahkan. Baca bebas sambil nyetir misal bebas. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani baca Sayyidul Istighfar sambil nyetir. Silahkan ya, kalau dia zikir yang bebas ya, menjadi zikir yang bebas. Tapi kalau dikaitkan dengan waktu menjadi zikir yang muqayyad, maka bacalah yang sudah warid dalam masa waktu tersebut. Mudahan jelas biarnya. Alhamdulillah. Badia niki para jamaah yang bisa kita paparkan, kurang lebihnya tiang minta maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.